Dituliskan dalam catatan sejarah, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha di Sumatera Selatan. Diperkirakan mulai berdiri sejak abad ke-7 Masehi. Berdasarkan catatan dari Biksu Itsing dari Tiongkok yang pernah mengunjungi Sriwijaya, kerajaan ini telah berdiri pada tahun 671 Masehi yang dipimpin oleh seorang raja Dapuntahyang Srijayasana. Nama Sriwijaya dalam bahasa Sanskerta berarti cahaya kemenangan yang diambil dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar dan berpengaruh di Nusantara maupun Asia Tenggara. Dengan kekuatan armada lautnya yang besar, kerajaan Sriwijaya menaklukkan Nusantara serta membentangkan pengaruhnya sampai ke Thailand, Kamboja, Semenanjung Malaya, bahkan menjalin hubungan hingga ke India. Dan inilah kisah dari kerajaan Sriwijaya. Para saudara sekalian, marilah kita membangun kekuasaan di daerah ini. Apabila kami bersedia, keuntungan apa yang akan kami dapatkan, Baginda? Saya akan menjadikan kemakmuran atas nama kerajaan Sriwijaya. Sebagai awal dari perjanjian kami, maka kami akan berdagang selama 6 bulan. Dan apabila kami tidak mendapatkan dari janjikan, maka kami akan datang ke wilayah ini lagi. Tentu saja itu tidak akan terjadi. Baiklah Raja, kami bersedia. Para pedagang internasional yang datang ke Sriwijaya menyebabkan perdagangan yang ramai sehingga membuat pendapatan kerajaan meningkat dan menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Selain para pedagang, ada seorang biksu yang datang. Ia adalah Itsing. Itsing tinggal selama 6 bulan. Ia menyebarkan agama Buddha sampai ke kerajaan. Semenjak saat itu, Sriwijaya menganut agama Buddha. Raja Dapuntahyang Srijayasana berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan ekspedisi militer menaklukkan wilayah untuk menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti kepada kerajaan Sriwijaya. Panglima Perang, bersiaplah. Dalam waktu yang dekat, kita akan melakukan ekspedisi militer ke kerajaan Jawa. Untuk apa penyerangan ini, Baginda? Aku ingin memperluas kekuasaan Sriwijaya. Baik, Baginda Raja. Rebutlah kekuasaan yang ada di Tulang Bawang, serta Tanah Jawa, Kerajaan Jambi, dan Kerajaan Kalingga. Baik, Baginda, kami akan mengumpulkan prajurit dan menyusun rencana secepatnya. Sriwijaya telah berhasil menancapkan kekuasaan di Tulang Bawang serta menguasai Kerajaan Jambi dan Kerajaan Kalingga. Akhirnya, terwujudlah cita-citaku untuk menjadi kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Terima kasih para panglima dan penasihat kerajaan. Kalian telah membantuku. Sudah tugas kami membantu Baginda Raja. Baginda Raja telah berhasil menaklukkan kerajaan Jambi dan kerajaan Kalingga. Benar sekali. Tapi aku masih ingin memperluas pengaruh wilayah kerajaanku. Aku ingin menikahi putri kedua raja Kerajaan Tarumanegara. Dapuntahyang yang berkuasa sejak 664 Masehi melakukan pernikahan dengan Soba Kancana, putri kedua kerajaan Tarumanegara, Linggawarman. Dapuntahyang pun mendatangi kerajaan Tarumanegara dan meminta izin kepada raja kerajaan Tarumanegara untuk menikahi putri keduanya. Aku ingin meminang putri keduamu, Raja. Atas dasar apa kau ingin menikahi putriku? Aku menyukai sosok wanita sepertinya, lemah lembut, penyayang, serta baik hati. Aku berjanji membahagiakan putrimu. Aku akan mengizinkan jika putriku bersedia. Bagaimana putriku? Apakah kau menerima pinangan dari Raja Sriwijaya ini? Iya ayah, aku menerimanya. Aku rasa Dapuntahyang adalah laki yang bertanggung jawab. Baiklah, jika itu keputusanmu, kita akan melaksanakan pernikahanmu secepatnya. Perkawinan ini melahirkan seorang putra yang menjadi Raja Sriwijaya berikutnya, yaitu Dharanindra. Dharanindra berbesan dengan pegawai bawahannya, yaitu Sri Dharmasetu. Dharmasetu kemudian memiliki putri yang bernama Dewi Tara. Putri ini kemudian ia nikahkan dengan Samaragrawira, Raja Kerajaan Mataram kuno dari dinasti Shailendra.
Dari pernikahan Dewi Tara dengan Samaragrawira, kemudian lahir Bala Putra Dewa, sedangkan Samaratungga sebagai putra sulung Samaragrawira. Candi Borobudur dibangun pada pemerintahan Raja Samaratungga pada abad ke-8. Candi Borobudur dibangun oleh seorang arsitek bernama Gunadarma. Pada suatu hari, Raja Samaratungga mempunyai niat untuk membangun suatu bangunan yang berguna untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan mempunyai arti sejarah bagi masyarakatnya. Raja pun mendiskusikan hal tersebut dengan para abdi-abdinya yang merupakan para penasihatnya. Bagaimana menurutmu, Wangsa? Karena yang mulia merupakan perintah bagi kami. Bukan begitu maksudku. Aku meminta pendapat kalian. Pendapat apa Baginda Raja? Begini, aku memiliki niat untuk membangun suatu bangunan untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan bisa mempunyai arti sejarah bagi masyarakat kita. Bagaimana jika kita membangun sebuah candi? Maka bisa kita gunakan sebagai tempat ibadah juga. Dimanakah Baginda ingin membangun candi tersebut? Saya juga masih memikirkan tentang ini. Apakah kalian punya pendapat? Bagaimana kalau candi itu dibangun di atas bukit? Baiklah, cari arsitek untuk membangun candi itu. Baik Baginda. Saya mempunyai kenalan arsitek Baginda. Ia bernama Gunadarma. Ia berasal dari negeri seberang. Ia sangat terkenal di negerinya. Mungkin ia bisa merancang sesuai kehendak Baginda. Cari dan bawa dia ke sini. Laksanakan Baginda. Saya akan membawa dan mencarinya ke sini. Wangsa pun mencari sang arsitek itu. Setelah menemukannya, dibawalah arsitek yang bernama Gunadarma itu menghadap sang raja. Pada siang itu, Gunadarma menghadap sang raja. Kamu tahu apa alasan sehingga aku memanggilmu kemari? Hatur sembah saya, Baginda. Saya telah mengetahuinya daripada Wangsa. Bagus. Jika kamu sudah mengetahuinya, bagaimana? Apa sudah ada hasilnya sekarang? Walaupun cuma gambar, rancangan kasar. Saya sudah menyelesaikannya, Baginda. Ini rancangan yang sudah saya buat. Bagaimana menurut Baginda? Rancangan ini sudah sesuai. Tolong tambahkan relief atau setiap undakan. Relief berupa kehidupan masyarakat serta ajaran Buddha. Baik, Baginda. Saya akan menambahkan semua itu dalam rancangan ini. Kerjakan dengan baik. Saya akan mengerjakannya dengan sebaik mungkin, Baginda. Candi Borobudur dibangun dengan beberapa tahap. Pembangunan candi memakan waktu hampir setengah abad lamanya, sehingga pembangunan baru dapat diselesaikan pada pemerintahan Putri Raja Samaratungga, yaitu Ratu Pramudawardhani yang memerintah. Setelah mendiang Raja Samaratungga meninggal, tahta kerajaan jatuh pada menantunya Jatiningrat atau Rakai Pikatan. Hal ini membuat Bala Putra Dewa, adik sang Raja Samaratungga yang juga merasa berhak atas kerajaan, menemui Pramudawardhani di kediamannya. Aku mendengar keputusan para tetua kerajaan bahwa suamimu yang akan menggantikan mendiang raja. Aku merasa itu bukan keputusan yang tepat. Kenapa Paman berpikir begitu? Aku adalah adik dari mendiang raja. Bukankah aku juga berhak menerima tahta kerajaan ini? Aku juga memihak atas tahta ini. Lagi pula dia adalah suamiku. Tidak ada yang salah dari keputusan para tetua. Baiklah, jika ini adalah keputusan tepat, izinkan aku meninggalkan tanah Jawa dan kembali ke kediaman ibuku di Sumatera. Sesuai ketetapan, maka diangkatlah Rakai Pikatan menjadi raja. Bala Putra Dewa pun akhirnya meninggalkan tanah Jawa menuju Sumatera, ke tanah kelahiran ibunya. Bala Putra Dewa ditunjuk sebagai Raja Sriwijaya karena Pulau Sumatera telah menjadi daerah kekuasaan Sri Maharaja Wisnu dari Wangsa Sailendra. Bala Putra Dewa sebagai cucu dari Sri Maharaja Wisnu mempunyai hak waris atas tahta Sriwijaya. Bala Putra Dewa pun menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Bala Putra Dewa. Di masa kepemimpinan Raja Sang Rama Wijaya Tenggawarman, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena beberapa faktor. Banyak pedagang internasional meninggalkan Sriwijaya karena tidak lagi dekat dengan pantai akibat pengendapan Sungai Musi.
Sriwijaya kesulitan mengontrol daerah kekuasaan karena semakin lemahnya perekonomian. Banyak wilayah yang melepaskan diri dari pengaruh kerajaan Sriwijaya. Hal ini dibarengi dengan serangan kerajaan Chola Mandala dari India yang dipimpin Rajendra Chola I. Pengawal, panggilkan Perdana Menteri. Baik Yang Mulia. Perdana Menteri, siapkan pasukan, kita pergi Nusantara untuk menyerang kerajaan Sriwijaya. Hah? Apa kamu yakin Anda? Saudara Tuku, aku ingin merebut wilayah perdagangan yang dikuasai oleh Sriwijaya. Baiklah Kakanda, jika tekadmu sudah bulat. Kalau begitu saya undur diri Yang Mulia untuk mempersiapkan perang. Pada tahun 1025 Masehi, kerajaan Chola Mandala melancarkan serangan ke Sriwijaya. Raja Sangrama Wijaya Tunggawarman ditahan oleh pihak Chola Mandala. Salam tuanku, hamba membawakan kabar buruk. Kabar buruk apa lagi yang kau bawa? Bukankah dengan kacaunya daerah kita ini telah menjadi kabar yang sangat buruk? Rajendra datang membawa prajuritnya untuk menyerang kerajaan kita. Apa? Kenapa mereka bisa melewati daerah kekuasaan kita? Sekarang kau kerahkan seluruh prajurit untuk melawan. Baik tuanku. Lepaskan aku! Kerajaan Chola Mandala hanya menginginkan kekuasaan atas wilayah perdagangan. Terjadi perjanjian antara Raja Rajendra dengan Raja Sangramawijaya untuk menyerahkan wilayah perdagangan dan membebaskan para tawanan. Dan yang terakhir, serangan dari kerajaan Majapahit menyebabkan runtuhnya kerajaan Sriwijaya hingga tinggal nama dan peninggalannya. Selama 6 bulan. Para saudara sekali, Tari dan najis ledi najis. Alah ledi najis ledi najis. Betul ini. Untuk membantu bagi Daranca. Untuk bagi Daranca. Untuk Baginda Raja. Yeay! Pulang. dalam waktu dekat, ya lagi. Dalam waktu yang dekat, kita akan melakukan ekspedisi militer ke kerajaan. Tuhan. Berhasil apa? Berhasil apa itu? Dia mengungkap siapnya anak ini. Dan Kalingga. Kali Brian. Tadi dari sini. Ingin Minang. Gatel kan. Woi, gimana di sini? Misi mencari nyamuk teman-teman. Wangsa. Kau bicara sama pembantu loh. Coba gimana? Bagaimana menurutmu Wangsa? Bawa dia ke sini. Pernah gak sih Raja Gatalan? Enggak Baginda, enggak Arsitek, Joker semua. Udah. Rusak mahkota kita. Kenapa? Kau yang bilang cepat, kau yang bilang. Mereka apa nih? Yang kucing petang, yang kucing biasa bertangan. Oh, nih. Nah, saya buat dulu tempat kamu. Nih, kali ini punya Bisa. Olahraga. Bisa sekali kau bikin, Hah? Bisa sekali. Awal, panggilkan Perdana Menteri. Menti. Enggak apa-apa. Kok nggak jadi? Brian kok nggak jadi? Wow. Sriwijaya. Harley kirim semua yang kurekam tadi. Ye. Sekali lagi. Gantikan aku Theo, please capek ini, sumpah.